Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, saya punya teman dosen di La Trobe University di Melbourne. Dia ini dulu saya bantu penelitiannya dan kemudian sekarang menganggap saya ini seperti bapak angkatnya. Jadi kemudian dia cerita-cerita tentang kurban. Waktu itu kan di Bali, waktu itu mau Idul Adha. Dia itu mengatakan, sama kurban Pak Habib, ya, saya kan tidak bisa mencegah. Ya terserah kamu, ya, terserah Anda, saya bilang gitu, terserah Anda. Itu berapa harga kambing? Ya sekitar antara 4 juta, 5 juta. Baik, saya transfer nanti. Terus saya tanya, kenapa harus kurban? Karena saya dapat rezeki. Jadi dia paham sekali tentang konsep rezeki di dalam ajaran Islam itu. Jadi rezeki itu ada di mana-mana dan kita berharap rezeki itu nempel ke kita, ya datang ke kita. Tetapi itu kan tidak otomatis. Mungkin pertama harus doa. 2 kali harus ada rasa relawan, jadi magang gitu. Kita ini kan dulu pernah begitu. Magang di Universitas Muhammadiyah awal-awal itu dari Jalan Bandung. Masih ingat? Masih ingat. Kita oleh Pak Masfu diangkat jadi pegawai, tanda petik ya. Tapi ya dapat uang transport dan makan aja, jadi nggak dibayar lengkap. Dan kita ikhlas ya, berapa tahun dulu? Lama sekali, iya, lama, bertahun-tahun. Jadi kita masih mahasiswa saat itu, masih ingat ya. Saya kira ini konsep sekarang ini udah diformalkan menjadi magang. Mahasiswa itu harus magang, sehingga begitu lulus dia harus siap kerja karena pernah magang. Dan itu di negara barat diakui sekali, orang yang pernah magang menjadi relawan itu sangat dihormati, sehingga untuk melanjutkan ke S2, S3 itu harus ada magang itu, nilai magang. Menurut jenengan seharusnya pendidikan ya bukan hanya di S1 ya, sekarang ini magang itu kan sudah ada di SMK, yang apa namanya itu ada konsep bahwa dia harus kerja dulu di bengkel itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Mas Habib itu mengingatkan sejarah hidup saya ketika saya masih muda. Saya ini kan tidak pernah Mas Habib ya lepas dari kegiatan masjid. Sejak saya kecil, karena waktu kecil kan ayah saya kan kiai kecil-kecilan, otomatis kan saya juga disuruh untuk bagaimana menyiapkan kegiatan di masjid itu, mulai dari menuhi jeding ya, nimbo kan itu zaman dulu itu, lalu kemudian ya adzan, nata tikar, macam-macam itu kan zaman dulu kan belum ada yang namanya karpet ya, betul. Ketika saya di Malang juga begitu. Saya selalu mengikatkan diri dengan kegiatan-kegiatan di masjid. Bantu takmir, bantu pembangunan masjid, bantu memperbaiki masjid dan seterusnya itu di Noyo itu dulu Mas Habib. Nah, ternyata pengalaman itu penting sekali Mas Habib. Banyak hal yang saya dapatkan ketika saya menceburkan diri ya, beraktivitas di masjid itu, mulai dari bagaimana ketika membangun masjid itu saya bagian mencari sumbangan. Nah, mencari sumbangan untuk masjid itu susah Mas Habib, sulit sekali. Saya merasakan kesulitan di situ. Banyak orang yang mengajarkan agar kita itu menyumbang itu, tapi ketika dimintai sumbangan yang anjurkan juga susah. Kadang-kadang ketika saya datang kepada orang yang tukang nganjurkan nyumbang itu, Mas Habib, saya masih diceritani tentang tapi setelah itu tidak nyumbang. Sampai tadi kan bicara doa Mas Habib, saya berdoa, ya Allah, waktu saya masih muda itu, jadikanlah saya kelak hidup saya ini menjadi orang yang bagian memberi. Jangan lagi saya diposisikan sebagai orang yang bagian minta. Itu susah. itu di situ Mas Habib. Saya harus menjadi orang yang memberi. Kan Mas Habib betapa pentingnya doa tadi kan. Doa. Saya doa saya ketika masih muda, saya masih ya Allah, ya Rasulullah, mohonlah aku kelak dijadikan sebagai orang yang bagian memberi. Bagian banyak nyumbang. Jangan jadikan aku
menjadi orang yang tukang meminta. Menjadi orang yang tukang minta itu ternyata berat. Dan saya membayangkan orang yang memberi itu sebetulnya walaupun banyak orang tidak mau dan memberi, itu kebahagiaannya luar biasa ketika kita bisa memberi waktu itu, Mas Habib. Karena itu alhamdulillah saya kok lalu kemudian juga menjadi orang yang kalau dilihat dari si rata-rata saya kan sudah rata-rata di atas ya kira-kira ya, tidak di bawah. Alhamdulillah. Kalau tadi Mas Habib itu ceritakan temannya yang korban gitu kan. Saya seingat saya sejak saya dulu jadi berkeluarga sampai sekarang ini belum pernah melupakan korban. Belum pernah tidak korban. Tapi jangan dianggap saya riak itu ya, tapi untuk membagi pengalaman. Ya. Saya belum pernah berhenti 1 tahun pun tidak korban ya. Walaupun misalnya sapi yang saya korbankan tidak terlalu besar itu kan ya. Nah, itu ya semampu saya. Tapi saya berusaha untuk melakukan itu. Tapi ternyata dari situ itu Mas Habib memang rezeki itu ada saja itu. Jadi saya sudah pensiun kan, saya juga tidak pernah tuh cerita sama Mas Habib sebagai teman dekat saya. Aku tidak punya uang, apa bisa diutahi kan? Tidak pernah Mas Habib ya. Bahkan banyak aja yang ngasih. Iya. Itu sakit pun rezekinya. Iya, itu sakit pun rezekinya ada. Coba orang seperti saya, misalnya setiap tahun bisa diajak orang umroh. Bukan uang saya sendiri. Saya diajak umroh, diundang. Kalau dulu waktu saya masih dinas itu ya, sering diundang oleh kerajaan gitu kan. Untuk naik haji gitu, walaupun undangannya kadang-kadang mendadak Mas Habib. Itu. Dan kalau saya diundang oleh kerajaan, itu saya kan mesti nginepnya di istana itu ya, dekatnya Zam-Zam itu kan ada istana di situ ada. 3-4 kali saya haji, saya nginep di situ. Kadang-kadang diundang oleh Robito Alam Islami, kadang-kadang diundang oleh kampus-kampus. Nah, itu kalau haji, kalau umroh juga ada teman-teman, ada aja yang mengajak untuk saya haji itu. Barangkali itu dari ini Mas Habib. Dari saya memperhatikan bagaimana kalau teman Mas Habib korban, saya selalu korban itu kan. saya itu kan hal-hal seperti itu mungkin ya orang mengatakan untuk apa, saya menganggap itu penting gitu kan. Tidak lalu kemudian saya mengatakan kalau saya kalau saya nanti punya, kalau saya kelebihan. Sejak awal setelah selesai Idul Adha ini saya sudah mikir untuk korban saya yang akan datang gitu kan. Sudah siap-siap. Untuk siap-siap. Nah itu saya untuk siap-siap itu ya tidak hanya ini Mas Habib. Tapi ini barangkali ya ini remeh ya, remeh. Tapi barangkali siapa ini penting. Di pojok kamar saya itu tak kasih ini kotak gede, sehingga nanti kalau saya uang, tak masukkan situ Mas Habib. Kalau ada kelebihan. Ya ada kelebihan tidak kelebihan, tak masukkan situ. Untuk apa? Untuk pos beli kotak korban. Setelah saya buka menjelang hari korban itu cukup untuk beli sapi. Itu kan? Luar biasa. Jadi misalnya ada uang, saya terima uang misalnya berapa, yang 100.000 tak masukkan situ. 2 minggu lagi tak masukkan situ. 2 minggu lagi tak masukkan situ. Bisa disorot pakai ini kotak yang saya maksudkan itu, yang saya beli dari apa itu namanya betek itu kan ada. Itu Mas Habib. Sehingga saya mesti beli. Nah dari saya itu kok dari apa yang saya lakukan ini, saya ketika membaca surat Al-Lail Mas Habib. Coba kita baca surat Al-Lail. Itu satu surat itu bicara tentang ekonomi Mas Habib, tentang rezeki. Konsep rezeki. Iya, di sana walaili idza yaksa wan nahari idza tajalla wa ma laqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta. Itu bahwa tatkala malam telah datang gelap, tatkala siang telah terang, itu kan demi laki-laki dan perempuan itu kan. Inna sa'yakum lasatta gitu kan. Bahwa orang itu punya kehidupan yang bermacam-macam ya, berusaha macam-macam. Saya menangkap dari secara tersirat ya, bahwa manusia itu sebetulnya
tidak tahu siang, tidak tahu malam, kan itu kan? Tidak laki-laki, tidak perempuan. Kalau soal-soal usaha ini semangat kan itu Mas Habib, itu saya tangkap itu. Ekonomi ya, dalam ekonomi kan kita lihat Mas Habib. Kalau sudah soal-soal duit kan, soal-soal rezeki, tidak tahu siang, tidak tahu malam, tidak tahu laki-laki, tidak tahu perempuan kan itu. Sama saja. Lalu kemudian coba ayat berikutnya itu. Fa'amma man a'ta wa taqo wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Itu kan? Manakala orang memberikan untuk ketakwaan dan yakin bahwa akan hari kemudian, gitu kan? Menyampaikan, memberikan rezekinya itu untuk ketakwaan, itu kan? Demi untuk kebaikan masa depan kan itu. Maka lalu kemudian fasanu yasiruhu lil yusra. Allah akan memudahkan jalan hal yang mudah. Yang mudah saja akan dimudahkan. Apalagi yang susah. Dimudahkan. Tapi coba ayat berikutnya. Fa amma man bakhila wastakna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Manakala kita ini bakhil kan itu, dan dia percaya bisa mandiri ya, bisa apa namanya, percaya dirinya sendiri bisa, tidak pertolongan daripada Allah kan itu kan, dan tidak yakin terhadap pentingnya kebaikan masa depan, maka kan fasanu yasiruhu lil usra. Ancamannya ngeri. Itu kan, bahwa dia akan dimudahkan untuk jalan menuju kesulitan. Diancam. Ya, kan? Kalau yang pertama kan yang pernah dimudahkan barang yang mudah. Tapi yang kedua itu dimudahkan pada barang yang sulit. Aduh, berat. Itu kan. Lah memang ini Mas Habib, rezeki ini sebetulnya jangan dimaknai hanya sebatas yang fisik, materi, yang darir, yang materi gitu, tapi ada sisi-sisi spiritual yang non materi. Dan rezeki itu bukan hanya sekedar benda, kita dapat uang, kita dapat harta, kita dapat apa yang kita inginkan, tapi rezeki itu kan juga beraneka ragam Mas Habib. Rasa sakit, rasa rezeki berupa teman baik gitu kan, komunikasi, fasilitas, lalu kemudian dihargai orang, disapa orang, dibantu orang, hati yang menjadi tenang, itu kan, itu kan semua kan rezeki sebetulnya itu kan. Apa artinya? Kita itu memiliki tabungan yang bermiliar-miliar, bahkan bertriliun. Bukan rezeki. Tapi lalu kemudian tidak bisa tenang hidupnya, takut. Takut itu kan sudah neraka sebetulnya itu Mas. Tertangkap KPK. Tertangkap KPK. Itu kan alangkah susahnya. Lalu kemudian dihujat oleh seorang sak negeri ini. Kita kan coba bayangkan kan, orang kok dengan menjadi pejabat bisa mendapat keuang triliunan sekian itu. Tapi apakah hidupnya tenang? Lalu kemudian yang dimakan itu berapa? Yang dimakan itu kan sedikit Mas Habib. Saya itu kadang-kadang, kita bicara rezeki Mas Habib ya. Saya ini memang kadang-kadang bisa disebut usil Mas Habib. Usil saya ini. Tanda petik ya. Tanda petik ya. Saya ini kan ketika mempelajari ya, bahwa ekonomi kan dulu ya cari. Bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara fasilitasnya itu terbatas, sehingga lalu kemudian kita berebut kan itu kan. Setelah saya mendapat pelajaran itu, saya renungkan apa betul ya bahwa kebutuhan kita ini memang tidak terbatas. Jangan-jangan yang tidak terbatas itu hanya keinginan aja, bukan kebutuhan. Saya dari situ itu Mas Habib, saya meneliti ya dengan tidak formal ya. Sebetulnya kebutuhan manusia itu apa? Kalau kebutuhan dasarnya kan hanya makan, perumahan, pakaian, perumahan kan itu aja kan. Lalu kemudian yang lain-lain kan sekunder kan. Tapi yang pokok itu kan ini. Lah kebutuhan makan. Kebutuhan makan kita ini kan sedikit Mas Habib. 1 kilo. Makin tua makin sedikit itu. 1 kilo beras itu kan berapa harganya? Paling-paling 10.000 sampai 15.000. Itu kalau dimasak dapat berapa piring Mas Habib? Banyak. 12 piring Mas Habib. 1 kilo itu bisa 12 piring. Saya itu tanya loh kepada penjual nasi itu. 12 piring Mas Habib. Nah, kalau begitu 1 bulan seorang itu butuh berapa piring? Kan berarti butuh 30 piring.
Lah 30 piring itu berapa kilo? Kan hanya 2,5 kilo. Mau 1 kilo 12. 12 tambah 12 24. Tambah setengah kilo kan 6 kan? Jadi hanya 2,5 kilo. 1 bulan itu kan hanya butuh 7,5 kilo Mas Habib. Makanya kalau tunjangan beras pegawai negeri itu 8 kilo, itu sudah ditambahi setengah kilo itu kan. Mestinya 7,5 kilo. Nah, kalau itu 1 bulan itu hanya 8 kilo, lalu 1 tahun berapa Mas Habib? 1 tahun kan hanya 1 kintal. Hanya 1 kintal. 10 tahun berapa Mas Habib? Kan hanya 1 ton. 10 tahun itu hanya butuh 1 ton. Dan itu lama. Nah, kalau kita itu usia 70 tahun seperti saya ini Mas Habib, itu kan berarti hanya butuh 7 ton ya. Untuk makan. Untuk makan. Nah, coba sama tanya lalu sawah yang subur. 1 kali panen berapa? 1 kali panen itu ya kira-kira 7 ton sampai 8 ton. Jadi sebenarnya hidup ini kebutuhan kita terbatas. Seumur hidup hanya butuh 8 ton. Untuk makan. Sawah itu 1 hektar ditanami sekali saja itu sudah cukup. Bukan karena setahun. Ya, makanya saya juga sekali panen. Saya dengan keusilan pikiran saya ini, ketika saya diam gitu kan, saya mikir, oh kalau puasa itu kan puasa kan 30 hari Mas Habib. 30 hari itu kita tidak makan itu kan hanya siang saja. Paginya kan diganti sahur, sorenya kan juga buka kan itu. Berarti kalau begitu yang tidak kita makan itu ya hanya 30 piring. Waktu siang 30 piring itu berapa? 2,5 kilo. 2,5 kilo itu lalu kemudian dipakai untuk fitrah itu Mas Habib, zakat fitrah. jadi sebetulnya sedikit saya nah, kebutuhan baju itu juga tidak banyak, bukan rumah juga tidak banyak, sehingga kan sebetulnya kebutuhan manusia itu sedikit sekali sebetulnya itu kebutuhannya, hanya keinginannya yang berlebih-lebihan, akhirnya lalu kemudian korupsi macam-macam itu. Padahal kalau lalu kita berlebih-lebihan sampai lalu kemudian harus korupsi, maka lalu toh nanti hasil korupsi juga tidak dimakan. Ditinggal mati, gitu kan? Harkat martabatnya menjadi rusak kan, itu kan, dengan korupsi itu. Nah, karena itu kalau kita ngomong rezeki, kita renungkan hal-hal sepele kayak begini ini, maka sebenarnya tidak perlu lalu kemudian berlebih-lebihan. Kalau kita lebih, itu tadi Mas Habib ngomong rahmatan lil alamin. Kita punya harta yang halal, lalu kemudian untuk menolong banyak orang. Nah, kalau ajaran-ajaran Islam yang kayak begini ini kita lakukan, sebetulnya hidup di dunia itu, hidup di Indonesia apalagi, itu menurut saya luar biasa. Hanya lalu kita belum melakukan perenungan-perenungan seperti tentang itu, tentang rezeki ini, dan seperti yang saya rasakan, itu tadi akan bisa doa. Ya, kalau sekarang ya memang harus punya wawasan, punya pengetahuan, keterampilan, dan juga kemauan, kerja keras, punya relasi. Itu sebetulnya hanya sekedar cukup saja, itu mudah Mas Habib, sebetulnya itu mudah. Apalagi kalau Mas Habib coba saya membuat tanaman-tanaman itu kan sebetulnya bukan hidroponik, itu bukan untuk saya pakai untuk dapatkan penghasilan tambahan, tapi kan saya pakai untuk contoh ya. Contoh anak-anak muda, cobalah kamu lakukan seperti saya ini. Kalau hanya 1 tahun, 1 bulan cari uang 5-10 juta dengan itu bisa kok. Asalkan kamu telat. Dan itu kerjanya kan juga enggak berat begitu. Enggak pernah nyiram, otomatis itu kan. Nah, seperti itu contoh. Bahkan juga contoh kepada lembaga-lembaga pendidikan swasta di pedesaan. Saya contoh pesantren-pesantren agar santri-santri itu tidak nganggur ya. Misalnya pada saat setelah belajar jam 1 siang sampai jam 4 sore itu kan nganggur. Itu dibuat kegiatan-kegiatan seperti itu kan. Itu kan juga lalu memberikan pengetahuan tentang betapa mudahnya sebetulnya mencari rezeki, tapi juga dengan catatan di Mas Habib, ada doa. Lalu kemudian bukan untuk diri kita sendiri kan itu kan, lalu untuk dibagi-bagi untuk orang lain, artinya zakat, sedekah, infak kita lakukan, maka lalu fasanu yasiru lil yusra.
Tapi kalau kita hanya untuk diri sendiri, fasayu yasiru lil usra, ya, dimudahkan kepada jalan yang mudah, yang satu dimudahkan kepada jalan yang susah, yang sulit. Itu Mas Habib. Konsep itu selalu saya berikan pada mahasiswa kami yang mau lulus itu. Saya bilang kamu harus banyak doa, sholat duha, sholat malam itu supaya rezeki itu muncul. Pertolongan Allah. Di samping jangan relasi macam-macam. Jangan merasa bahwa kita ini mampu sendiri gitu loh. Relasi. Wah, paman pakil awasan wakan babil kusra yang mendustakan. Iya, kita ini dulu kan pernah begitu. Iya. Saya membayangin kami ya, jenengan kali kula ini nggak akan jadi beginilah. Oh ya, nggak jadi begini. Waktu itu kalau tidak berdoa gitu. Berdoa. Kita ada berdoa, kerja keras, membangun relasi. Itu kan, lalu kemudian jangan melihat orang dari sisi negatifnya, tapi lihatlah orang dari sisi positifnya. Maka kita lalu pikiran-pikiran kita menjadi jernih. Karena tatkala kita menginventarisasi hal-hal yang negatif pada orang lain, di samping kita kelihatan tidak pintar kan, itu kan, itu lalu mempengaruhi hati kita, mempengaruhi hati kita ini, dan menghambat rezeki. Dan menghambat rezeki. Mana ada orang yang yang mau dianggap jelek, itu ngomongin negatif, tidak ada Mas Habib. Maka memang Al-Quran sendiri juga bagus sekali Mas Habib, menyuruh kita tidak diperintah untuk membaca orang lain kok. Tapi kita itu disuruh sehari-hari untuk membaca diri sendiri. Iqra kitabaka kafa binafsikal yaum alaika kasibah. Bacalah kitabmu, bacalah dirimu sendiri gitu kan. Cukup bagi kamu dengan kamu sendiri ya mengevaluasi dan mulai ibsa binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Ajaran Islam begitu gamblang. Dan di zaman apapun, kalau saya diskusi gimana teknologi maju, agama gimana gitu, agama ini tetap relevan. Agama itu untuk ngurusi yang ada dalam diri manusia ini, yang manusia sendiri tidak bisa. Justru menjadi kontrol yang saya katakan bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa dilakukan sendiri oleh manusia. Itu diserahkan pada manusia. Tapi tidak semua hal bisa dilakukan oleh manusia. Nah, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia itulah ternyata Allah memberikan pedoman, memberikan petunjuk. Nah, itu kan. Nah, lewat apa? Lewat agama ini. Yang bersifat ruhaniyah itu manusia tidak bisa. Maka lalu dikatakan yas'alunaka anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Urusan roh ini urusan Allah, urusan agama sebetulnya. Saya kira itu Mas Habib. Matur nuwun. Mudah-mudahan teman-teman yang belum, maaf ya, mereka sambat biasanya belum dapat pekerjaan, belum dapat penghasilan. Ya konsep rezeki ini harus ditanamkan, bahwa rezeki itu ya itu susah kadang-kadang, tapi tahu-tahu datang gitu aja. Dengan doa, dengan berbuat baik, dengan relawan. Ya seperti saya ini Mas Habib kan tahu, saya ini kan orang kampung Mas Habib. Tahu ya. Dari Trenggalek sana. Waktu mahasiswa dulu paling miskin. Paling miskin. Berdua ini. Sampai kan paling kaya, saya Mas Habib paling kaya. Mas Habib sudah punya skuter, gitu kan. Mas Habib sudah punya skuter sama Mas Ahmed waktu itu kan. Saya tidak punya apa-apa kan. Tapi ternyata kan juga bisa ya Mas Habib. Iya, alhamdulillah. Dengan percaya diri, kita menggantungkan diri pada Allah. Lalu kemudian kita menjadi dimudahkan kan itu. Seperti doa saya, ya Allah ya Rasul, jadikanlah saya orang yang bagian memberi, jangan meminta, jangan bagian yang diberi, jangan yang mintaan itu. Alhamdulillah, ikhlas kita dulu ya. Matur nuwun sangat, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi teman-teman di luar sana yang masih belum kebagian rezeki. Sabar, berdoa. Saya kira insya Allah pada satu saat seperti kami ini sekarang, jangan melihat kami sekarang, dari lihat dulu soro. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.